membacakan hasil studi materi kami, yaitu tentang hak asasi manusia. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ardila Fitriani. Yang kedua ada Fika Rahmatia Putri. Yang ketiga ada Muhammad Alfianta. Yang keempat ada Taufik Firwansyah. Yang kelima ada Yulaita Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini kami mengambil pengertiannya itu menurut para ahli, yaitu ada menurut Miller tahun 2001. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak yang sudah melekat nih pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita hormati, kita jaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Ya, ada sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia ini dilatar belakangi oleh pada hakikatnya itu muncul karena inisiatif dari manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan ataupun kezaliman. Jadi perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam karena asal-usulnya itu historis. Konsepsi HAM dapat ditelusuri hingga ke masa Yunani dan Romawi. Jadi sejarah hak asasi manusia ini ada karena dulunya itu manusia itu inisiatif gitu, bahwa manusia itu memiliki harga diri dan martabatnya gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan HAM pada masa sejarah. Perkembangan HAM di Indonesia yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Terus ada periode sejarah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, yaitu periode 1945 sampai 1950, terus periode 1950 sampai 1959, terus periode tahun 1959 sampai 1966, terus ada periode 1960 sampai 1998, dan terakhir periode fase Orde Baru. HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau di Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik pribadi. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Perkembangan HAM di negara barat. Yang pertama ada di Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunan, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli
1776 merupakan hasil dari revolusi Amerika tersebut. Dan yang ketiga, ada revolusi Prancis 1789, yakni revolusi bentuk perlawanan dari Prancis pada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration brought the famille et du citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Perkembangan pemikiran HAM. Pemikiran HAM pada abad kuno sebenarnya sudah ada, tapi belum secara eksplisit. Pada waktu itu, pemikiran rasional diarahkan pada penyesuaian masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat. Salah satu aspek kehidupan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah masalah keadilan. Pemikiran manusia tentang keadilan lahir ketika ia memikirkan jati dirinya. Pemikiran semacam ini pada awal abad 5 sebelum Masehi disebut sebagai pemikir sofistik. Yang kedua ada pemikiran HAM pada abad pertengahan. Pemikiran HAM pada abad pertengahan diwarnai dengan teknologi seluruh kehidupan manusia, termasuk pemikiran semua diarahkan untuk mendukung teknologi. Tidak ada kebebasan berpikir dalam mempelajari sesuatu di luar teologi, termasuk di dalamnya ada ajaran HAM. Seluruhnya juga bercorak teologis, bahkan dapat dikatakan tidak ada HAM kecuali teologi. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan bagi masyarakat barat di Eropa. Filsafat teologi diajarkan dan dikembangkan oleh pemuka agama baik di gereja maupun di sekolah. Pemikiran HAM pada abad modern. Abad modern dimulai awal pada abad 11. Abad ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama, terjadi perubahan besar pada paradigma berpikir manusia. Penyelesaian masalah kehidupan dengan pemikiran teologis, sebagaimana pada abad tengah tidak memuaskan manusia. Manusia kemudian beralih pada kekuatan sendiri, yaitu akal atau rasio. Gerakan untuk kembali pada kekuatan berpikir sebagaimana pada kebudayaan Yunani disebut sebagai Renaissance. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali. Hadi Wijono 1988. Gerakan ini mendambakan kelahiran kembali manusia yang bebas dengan seluruh kekuatan berpikirnya. Kedua, abad modern ditandai dengan munculnya aliran humanisme yang mengajarkan kebebasan manusia dengan kekuatan berpikirnya. Humanisme adalah gerakan intelektual dan budaya yang dihubungkan dengan kelahiran kembali pembelajaran klasik di dalam Renaissance. Thomas More 1995. Ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan observasi dan eksperimentasi untuk penyelidikan ilmiah. Akibatnya, muncul banyak temuan ilmiah dan spesialisasi ilmu pengetahuan. Perubahan pemikiran dari geosentrisme menjadi heliosentrisme dan akhirnya menjadi antroposentrisme. Artinya, semula yang menjadi pusat semesta alam itu adalah bumi, berubah menjadi matahari yang menjadi pusat galaksi, dan akhirnya berubah kembali kepada manusia yang menjadi pusat semesta alam. Sebagai pusat semesta alam, maka segala sesuatu di semesta ini tidak ada artinya bila tidak dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya Kopernikus menemukan bahwa yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari, sedangkan bumi berputar pada porosnya bersama bulan mengitari matahari. Temuan ini hanya dapat dilakukan melalui teleskop dan hasilnya bertentangan dengan dogma gereja sehingga ia dihukum mati. Pendekatan deduktif dalam berpikir kemudian ditinggalkan dan berubah menjadi pendekatan induktif. Berbagai temuan baru melahirkan cabang ilmu baru. Spesialisasi ilmu menjadi perkembangan lanjut dari temuan baru sehingga filsafat yang semula meninggalkan agama pada gilirannya ditinggalkan oleh ilmu-ilmu baru tersebut. Keempat, dalam bidang sosial, lahirlah paham yang lebih menekankan pada kemampuan individu, sehingga disebut individualisme. Paham ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya, manusia itu sebagai individu memiliki hak dan kebebasan dalam segala bidang.
Artinya, semua hal diorientasikan kepada individu. Kelima, abad modern juga ditandai dengan adanya Aufklärung, yaitu pencerahan, artinya pemikiran manusia mengalami puncaknya yang cerah ketika seluruh orientasi hidup itu diarahkan kepada manusia sebagai individu. Semboyannya adalah, hendaknya Anda berani berpikir sendiri. Kemampuan berpikir sendiri itu kemudian dipandang sebagai kekuatan manusia untuk melihat masa depan, si period. Tokoh Aufklärung adalah Immanuel Kant yang mengajarkan bahwa kekuatan berpikir rasional menjadi satu-satunya modal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Lalu ada perkembangan teoretik dan konteks sosial. HAM secara singkat dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif. Donley dalam Asplund 2008. Definisi ini telah melalui berbagai pergulatan teoretik dan perubahan sesuai dengan konteks sosial yang melatar belakanginya. Jika dirunut jauh ke belakang, sesungguhnya wacana HAM telah hidup bahkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif. Ketika itu sudah dikenal konsep hak, namun hak ini tidak melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status, kolektivitas, dan kelas. Magna Carta pada 1215 kemudian menekankan hak atas kepemilikan melalui kelas baron. Freeman 2002. Selanjutnya ada pemikiran HAM kontemporer. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial dunia. Beberapa isu besar yang selama ini dipandang terpisah dari HAM, misalnya globalisasi, bisnis, dan pembangunan, mulai diperhitungkan sebagai fenomena yang tak terpisahkan dan mengalami proses yang sama dengan HAM dalam proses perubahan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan keadilan yang bisa diproses dalam peradilan HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat contohnya seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dapat dikaitkan dengan pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras. Genosida dikenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah tingkah laku yang dilaksanakan sebagai anggota dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada masyarakat sipil. Selain itu, dalam HAM terdapat lembaga HAM. Lembaga perlindungan HAM di Indonesia adalah Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Lembaga HAM ini berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi HAM. Tujuan Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM atau Hak Asasi Manusia. Dalam rangka penegakan HAM, Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan pengadilan HAM. Pada pasal 104 Undang-Undang HAM, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau Rule of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Nah, di sini ada ciri-ciri negara hukum nih, antara lain. Yang pertama itu adanya supremasi hukum, yang kedua itu adanya jaminan HAM, dan yang ketiga itu adanya legalitas hukum. Di dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan. Selanjutnya ada negara hukum Indonesia.
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertulis dan tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan, dan pemerintahan sendiri berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat, harkat, dan martabat manusia, di mana HAM tersebut memiliki beberapa perkembangan mulai dari masa sejarah di dunia hingga sampai di Indonesia. HAM juga memiliki beberapa perkembangan pemikiran yang dimana pemikiran tersebut menjadikan HAM sesuatu yang amat penting. Karena pada dasarnya manusia mempunyai hak yang harus dipenuhi serta dihargai. Dalam hal ini pula terdapat rule of law yang dapat diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir atau organized public power. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum, sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, just and unjust law. Rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Inti dari rule of law sendiri adalah adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara umum pula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.